Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafina Distia, NPM 19640088, kelas reguler pagi 4B Banjarmasin, kuliah di Universitas Islam Muhammad Arsyad Al-Banjari. Untuk dosen pengajar Adi Surya STMT, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pengairan pasang surut. Untuk video lebih lanjut bisa tonton video berikut. Inovasi teknologi pengelolaan lahan rawa pasang surut. Pengembangan lahan rawa untuk pertanian yang produktif membutuhkan inovasi, baik inovasi teknologi maupun inovasi kelembagaan. Inovasi teknologi pengelolaan air dan tanah merupakan teknologi utama untuk keberhasilan pengembangan budidaya pertanian di lahan rawa. Teknologi pengelolaan air dan tanah meliputi penataan jaringan tata air makro dan mikro, penataan lahan aerial dan pemupukan, inovasi teknologi konservasi dan rehabilitas lahan rawa pasang surut juga tersedia. Selain itu dibutuhkan inovasi teknologi lain seperti varietas unggul yang adaptif di wilayah setempat, pola tanam, pengelolaan tanaman, populasi jarak tanam, pengendalian gulma, hama dan penyakit, serta teknologi panen dan pasca panen. Model pengembangan pertanian lahan rawa pasang surut. Untuk meningkatkan produktivitas tanaman padi di lahan rawa pasang surut tersedia di berbagai komponen teknologi yang bisa dikembangkan. Komponen teknologi alsintan, varietas unggul, serta pemupukan berimbang dapat menjadi alternatif perbaikan sistem usaha tani yang ada. Untuk beberapa kasus dapat diterapkan sistem integrasi padi ternak, terutama sapi, ayam, dan itik, atau dikombinasikan dengan ikan, serta pengembangan sumber daya lokal, hortikultura, dan agribisnis lainnya. Seperti telah diuraikan sebelumnya, ketersediaan traktor tangan merupakan kendala utama bagi petani untuk mengusahakan lahan lebih luas dan tepat waktu. Pengelolaan air di lahan rawa pasang surut dibedakan ke dalam 1. Pengelolaan air makro, 2. Pengelolaan air mikro, dan 3. Pengelolaan air tingkat tersier, yaitu mengaitkan antara pengelolaan air makro dan pengelolaan air mikro. Pengelolaan air makro atau pengelolaan air di kawasan reklamasi bertujuan agar jaringan drainase atau irigasi, kawasan retarder dan sepadan sungai atau laut, dan saluran intensif serta kawasan tampung hujan dapat berfungsi. Pengelolaan tata air mikro berfungsi untuk 1. Mencukupi kebutuhan evanotranspirasi tanaman, 2. Mencegah pertumbuhan tanaman liar. Penataan lahan diperlukan untuk membuat lahan tersebut sesuai dengan kebutuhan tanaman. Dalam menata lahan, yang perlu diperhatikan ialah hubungan antara tipologi lahan, tipe luapan, dan pola pemanfaatannya. Lahan tipologi sulfat masam potensial dengan tipe luapan A sebaiknya untuk sawah karena virit akan lebih stabil, tidak mengalami oksidasi, dan tanaman padi dapat tumbuh dengan baik. Pada lahan tipe luapan B, pola pemanfaatan lahan dapat dilakukan dengan sistem surjan dengan tanaman padi, palawija, sayuran, atau buah-buahan. Model pengembangan pertanian lahan rawa pasang surut. Untuk meningkatkan produktivitas tanaman padi di lahan rawa pasang surut, tersedia berbagai komponen teknologi yang bisa dikembangkan. Komponen teknologi alsistan, varietas unggul, serta penumpukan perimbangan dapat menjadi alternatif perbaikan sistem usaha tani yang ada. Untuk beberapa kasus dapat diterapkan sistem integrasi padi ternak, terutama sapi, ayam, itik, atau kombinasi dengan ikan, serta pengembangan sumber daya lokal. Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pertanian di lahan rawa pasang surut meliputi 1. Pemanfaatan lahan belum optimal karena lahan yang dimanfaatkan untuk budidaya pertanian baru seluas 2,27 juta ha atau 23,8% dari luas lahan rawa yang sesuai untuk pertanian. 2. Keterbatasan infrastruktur pertanian meliputi jalan desa dan jalan usaha tani. 3. Lemahnya penguasaan teknologi oleh petani. 4. Keterbatasan modal petani. 5. Kelembagaan penunjang belum berkembang. Dan 6. Komitmen berbagai pihak dalam mengembangkan pembangunan pertanian di lahan tersebut belum optimal. Peluang untuk percepatan pengembangan pertanian di lahan rawa pasang surut antara lain: A. Tersedianya berbagai inovasi teknologi, terutama
varietas unggul dengan karakteristik yang beragam. Varietas Kapuas Teloran keracunan besi, sedangkan Lilin, Lalan, Bayu Asin, Dendang, Batanghari, Banggasari, Martapura, Indragiri, Pungur, Lambur, dan Mendawak. Selain teloran si besi juga teloran masam. B. Cukup tingginya motivasi petani dalam membangun dan mengembangkan pertanian di lahan rawa pasang surut. C. Adanya goodwill pemerintah pusat dan daerah dalam membangun dan mengembangkan pertanian di lahan rawa pasang surut melalui pengalokasian anggaran pembangunan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan lapangan seperti infrastruktur, peralatan pertanian, dan sarana produksi. Jadi kesimpulan dari semuanya adalah inovasi teknologi pengelolaan air dan tanah merupakan teknologi utama untuk keberhasilan pengembangan budidaya pertanian di lahan rawa. Teknologi pengelolaan air dan tanah meliputi penataan jaringan tata air makro dan mikro, penataan lahan, ameliorasi, dan pemupukan. Inovasi teknologi konservasi dan rehabilitasi lahan rawa pasang surut juga sudah tersedia. Selain itu, dibutuhkan inovasi teknologi lain seperti varietas unggul yang adaptif di wilayah setempat, pola tanam, pengelolaan tanaman, serta teknologi panen dan pasca panen. Sekian penjelasan dari saya. Bila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.